para ke puncak pasti familiar melihat jembatan tersebut ya, dan bagi kebanyakan orang adalah mereka melewati tanpa memikirkan lagi itu adalah apa dan kemana. Tapi ternyata bagi beberapa warga dan juga bagi beberapa vlogger misalnya YouTuber, mereka sangat penasaran. Terutama karena anak tangga tersebut yang memang sangat panjang dan mengarah ke suatu titik yang tidak diketahui kemana tepatnya. Yang mana adalah kita lihat tadi dari tampak atas adalah sebuah bangunan villa yang ternyata kosong pemirsa. Jadi menjadi pertanyaan adalah apakah bangunan tersebut itu benar-benar seperti kata banyak orang sekitar pernah menjadi tempat peristirahatan daripada presiden kita yang pertama. Sebenarnya kalau Anda memang beberapa kali lewat ke Cisarua di Bogor, dari jarak jauh juga Anda bisa melihat, selain bisa melihat jembatan Riung Gunung tersebut, dari jauh pun, dari kejauhan kita bisa menyaksikan sebuah bangunan. Nah, bangunan ini yang kita akan cari tahu dengan segala macam informasinya, karena dari informasi yang kami dapatkan bahwa bangunan tersebut juga beberapa kali beralih fungsi, semisal dari tempat peristirahatan dari proklamator Republik Indonesia Bung Karno, kemudian juga pernah menjadi sebuah coffee house atau coffee shop di tahun 60 sampai dengan 70-an. Untuk itu kita akan mencari tahu, dan seperti biasa kami kembali insert informasi selebriti, biasanya IPS, ilmu pengetahuan selebriti. Kali ini ilmu pengetahuan sejarah. Sejarah, kita ulik betul. semuanya ya. Kita akan, dan ternyata tidak hanya ini saja pemirsa, banyak sekali hal-hal bersejarah lainnya yang akan kami angkat di Insert Today bersama dengan saya Nadia Mulya. Dan juga saya Rian Ibram. Baik, banyak sekali dugaan dari beberapa orang termasuk juga warga sekitar dari pengakuannya. Orang zaman dulu atau orang tuanya pernah melihat ketika Bung Karno datang ke tempat tersebut menggunakan helikopter, kemudian juga turun. Makanya banyak sekali memang juga dugaan bahwa tempat ini adalah peristirahatan beliau. Betul, tapi yang juga menjadi pertanyaan banyak orang adalah untuk bangunan yang sedemikian megah dan memiliki nilai historis, kenapa sampai dengan saat ini tidak ada satupun orang yang ada di sana? Karena pasti bagi warga sekitar, mereka ingin melihat kemegahan masa lalu seperti apa. Dan kita akan melihat fungsinya saat ini tepatnya seperti apa, sesaat lagi hanya di Insert Today. Harusnya kita gini ya. Melihat langsung kondisi jembatan yang dipagari, tim Insert mencoba menggali lebih dalam lagi tentang sejarah, teka-teki keberadaan bangunan hingga kisah turun-temurun di warga sekitar yang diduga menjadi petilasan Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno. Konon tempat ini pernah dikunjungi dan dijadikan tempat peristirahatan oleh Soekarno. Di masa sekarang, jembatan tersebut seperti tak berfungsi dan membuat banyak orang bertanya-tanya, mengapa ada jembatan di tengah jalan di Riung Gunung? Tapi siapa sangka dengan kondisi yang tak terawat lagi, jembatan ini disebut menyimpan banyak sejarah tentang Soekarno, Bapak Proklamator Bangsa. Konon lokasi ini menjadi salah satu petilasannya. Aku pengen banget naik ke atas lagi biar bisa lihat itu villanya, tapi kenyataannya kayaknya nggak bisa deh, soalnya ditutup. Konon katanya di atas sana ada villa atau petilasannya Bung Karno dulu, yang dulunya di sana tuh ada satu kamar yang nggak boleh orang masukin. Jadi kamar Bung Karno itu katanya ada satu lubang yang sampai detik ini pun masih penasaran gitu, tuh lubang apa gitu. Tapi nggak boleh ke sana guys. Ya jadi ya sudahlah, ini licin banget sih, ampun. Misalnya sejarah dibangunnya dan lain-lain sih saya nggak begitu tahu ya, karena kan itu emang udah lama banget. Kalau kata orang-orang sih memang itu ada sejarahnya gitu. Dan lagi juga kalau orang-orang biasa kayak kita kalau naik biasanya suka diingetin, suka nggak boleh naik. Saat melihat lebih dekat bangunan ini, ada sejumlah plakat yang menggambarkan proses pembangunannya. Dari sejumlah potret yang diunggah di sosial media, tertera jelas bahwa bangunan ini didirikan di masa kepemimpinan Soekarno. Di beberapa bagiannya juga dijelaskan telah mengalami pemugaran. Lewat unggahan serupa juga tergambar bagaimana kondisi dalam bangunan yang masih sangat layak digunakan. Pada zaman ini emang itu waktu dibangun kan tahun 58, kurang lebih tahun 58. Bangunan ini Bapak Presiden Bung Karno. Dulu kan itu jalan-jalan cuma satu yang sebelah sini ya. Ini untuk jalan kaki ke atas, itu jembatan itu.
Kalau untuk kendaraan lewat yang sana, yang atas khusus. Kalau kendaraan taruh di sini, dia jalan kaki situ. Dibangun di bawah pimpinan Dr. Insinyur Soekarno, suasana sekeliling bangunan di zaman dulu dengan sekarang jauh berbeda. Jika melihat sekarang dari jalan raya, jembatan-jembatan yang menjadi akses menuju bangunan itu tampak suram, namun berpuluh-puluh tahun silam, tempat ini begitu indah dan menenangkan mata. Tak ada pepohonan lebat yang menghalangi pemandangan. Enggak, jujur ya, kalau dulu awal itu aku tuh sempet rada-rada penasaran masalah itu tuh jembatan apa sih, kayak apa mungkin ke arah kebon atau kemana, cuman sampai sekarang belum tahu sih ada informasinya tentang apanya, cuman penasaran aja itu apa. Berarti nggak tahu dong ya kalau dulu tuh adalah coffee shop. Hah? Iya, nggak tahu. Oke. Jadi itu dulu ternyata memang tempat ngopi dan itu fancy banget di masanya gitu. Iya. Dan tahu nggak sih Mas, kalau misalnya itu tuh dulu ada kaitannya dengan Presiden Soekarno? Oh nggak tahu sama sekali. Oh nggak tahu, pernah lewat aja berarti ya? Cuman pernah lewat doang, terus kepo itu apa sih, cuman malah baru tahu ini sekarang kalau itu. Ini yang dulunya ya? Iya. Keren sih, kerenan yang dulu sih. Kayak, Kerenan dulu, kalau sekarang kayaknya harus diapain nih biar sekeren dulu? kayaknya ini harus pohon-pohonnya harus rada-rada dirapihin. Cuman ini jadi keren sih, kayak di Swiss gitu ya. Oke, kayak di luar negeri gitu ya. Pesona bangunan dan eksotisme alam menyilaukan banyak orang di tahun 60-an. Ketika itu, bangunan ini jadi destinasi wisata dan tempat favorit orang-orang menikmati hari mereka. Letaknya tepat di atas bukit, lengkap dengan pemandangan alam serta pegunungan yang menakjubkan. Tempat ini kian menjadi magnet pengunjung saat menjadi coffee house yang beroperasi di tahun 1960 hingga tahun 1970-an. Dari video lawas, terekam bagaimana kebahagiaan orang-orang menikmati kopi dan pemandangan indah dari villa tersebut. Tour through luscious landscapes and mountain forests. For instance, to a coffee house, also managed by Hotel Indonesia, Riung Gunung. An ideal target for a day's outing. Situated at 3,600 feet, its invigorating mountain air enhances the delights of cocktails and snacks. And what a wonderful view. Look down there, girls picking tea leaves. Pernah dijadikan sebagai coffee house di tahun 60-an, bangunan ini juga dikabarkan sudah berpindah kepemilikan. Dari keterangan warga, bangunan tersebut dimiliki oleh pribadi dan jarang dikunjungi, serta tak bisa dimasuki oleh sembarang orang. Sekarang diisi sama Abdul Aziz, yang isiin Abdul Aziz. Sekarang udah masih diisi, cuma jarang kesini dia. Ada yang jaganya, ada yang jagain. Cuman nggak dirawat, yang kelihatan itu mata rumput-rumputnya atau pohon-pohonnya gelap kan. Terlepas dari siapa pemilik dan apakah bangunan ini masih digunakan atau tidak, yang jelas jembatan tua di tengah jalan di Riung Gunung menyimpan sejarah panjang dan menjadi saksi atas perputaran zaman dari generasi ke generasi. Ya, itu dia pemirsa.